Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaidin. NIM saya 2022 070101. Prodi PGSD semester 1 dan kelas C. Saya asal dari NTT bagian Sumba. Maka, okelah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang yang termasuk dalam IPA. Di sini saya akan menunjukkan beberapa atas penelusuran saya terhadap beberapa materi tentang IPA ini. Oke kawan-kawan, selamat menyaksikan videonya. Sampai jumpa lagi di akhir. Saya akan membahas tentang kipas angin dan disaksikan terus-terusnya. Kipas angin adalah secara istilah, kipas angin merupakan alat elektronik yang berguna untuk mengeluarkan angin sehingga udara di suatu ruangan menjadi tidak panas. Kipas angin mampu mengubah energi listrik menjadi energi gerak karena dibantu oleh motor listrik. Lalu, bagaimana cara kerja kipas angin hingga benda tersebut dapat menghasilkan angin? Sebelum mengetahui, simak terlebih dahulu komponen yang ada dalam kipas angin. Komponen utama kipas angin sebagai alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi gerak. Kipas angin memiliki komponen. Di dalam komponen itu meliputi 1. Komponen motor bergerak. 2. Baling-baling kipas. 3. Rumah kipas. 4. Rumah motor. 5. Kedudukan kipas. Cara kerja kipas angin di dalam adalah: 1. Di dalam kipas angin terdapat motor listrik yang berguna untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Pada motor listrik terdapat kumpulan besi. 2. Kemudian saat listrik mengalir di dalam lilitan kawat dalam kumpulan besi, kumpulan tersebut menjadi magnet. Salah satu sifat magnet adalah saling tolak-menolak pada kedua kutubnya. 3. Gaya tolak-menolak magnet antara kumparan besi dan sepasang magnet menghasilkan gaya berputar secara periodik di kumpulan besi tersebut. 4. Baling-baling kipas angin dihubungkan ke proses kumpulan tersebut. 5. Agar angin yang dikeluarkan lebih terasa, maka arus tegangan listrik pada kumpulan besi harus ditambah. Penggerak kipas angin adalah elektrik motor dalam kurung 50 Hz kali 120 per 2 sama dengan 300 rpm. Kipas angin memerlukan tegangan efektif 220 V. Besar daya konsumsi kipas angin tidak besar, rata-rata hanya 15 watt per D, 60 watt per jam. Jadi kita telah mengetahui bahwa kipas angin itu dalam per jam menghasilkan 15 watt. Jadi dalam kurung 0,015 kWh atau 0,06 kWh. Di sini saya akan menjelaskan tentang korek api. Korek api yang terbentuk dari logam putih antimoni sulfida dan dicampur dengan zat kimia potasium klorate, gatepon, serta kanji. Korek api memiliki satu tujuan, walaupun korek api beda akan tetapi tetap sama, yaitu untuk dapat menghasilkan api yang diakibatkan oleh gesekan. Filament yang dibagikan dalam korek api adalah bermacam-macam. Dan ini saya memegang dua korek api yang dua macam, yaitu korek api gas dan korek api gesekan. Bahwasanya kita sudah mengetahui bahwa tadi saya sudah menjelaskan korek api. Yang saya jelaskan adalah korek api gesekan yang menghasilkan api yang digesek melalui logam putih dengan logam asal dari sebuah zat di dalam kepala batang korek. Senyawa ini namanya kalium klorat. Saat kalium klorat memanas, senyawa ini akan melepas oksigen dan panas tambahan. Inilah yang membuat api menyala. Di sini saya akan menjelaskan tentang parfum. Parfum atau minyak wangi adalah campuran minyak esensial dan senyawa aroma fiksatif dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, objek atau ruangan.
Jumlah dan tipe pelarut yang bercampur dengan minyak wangi menentukan apakah suatu parfum dianggap sebagai extra parfum, eau de parfum. Minyak parfum perlu diencerkan dengan pelarut. Hal ini dikarenakan minyak esensial murni yang mengandung konsentral tinggi dari komponen volatil yang kemungkinan dapat mengakibatkan reaksi alergi ketika digunakan langsung ke kulit atau pakaian. Karena ini mengakibatkan ketidakcocokan kepada manusia yang memakai minyak parfum tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang blitz atau lampu kilat pada kamera HP. Lampu kilat adalah alat membantu pencahayaan di dalam fotografer. Awalnya, blitz merupakan pita magnesium yang bisa terbakar dalam sekejap dan menghasilkan cahaya menderang. Cara kerja kamera sama dengan mata manusia. Saat Anda berpindah dari ruang terang ke gelap, iris mata akan mengatur pupil untuk melebar dan mengecil untuk menyesuaikan banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Cara kerja aperture sama dengan seperti pupil mata, karena pengertiannya aperture adalah salah satu spesifikasi yang penting pada kamera dan iPhone. Aperture sering disebut sebagai bukaan. Aperture adalah bukaan area pada kamera yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam sensor. Semakin lebar lubang tersebut, maka semakin banyak cahaya yang masuk. Ukuran dengan satuan f-stop, contohnya f/1/8, f/2,0, f/2,4 hingga f/5,6. Angkatan f yang ada di lensa menunjukkan aperture maksimum atau bukaan terlebar pada katup yang ada di lensa. Semakin kecil angka di belakang f, maka semakin melebar bukaan aperturenya. Lensa dengan f/1,8 bisa membuka kutub lensa selebih lebar dibandingkan f/5,6. Artinya f/1,8 bisa mengenap cahaya lebih banyak dibanding aperture lebih besar. Yang bermanfaat bagi HP adalah cahaya yang ada untuk menangkap suatu objek tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ballpoint dan tintanya. Ballpoint yang sering disalahpahami sebagai pulpen dalam bahasa Inggris nyata adalah ballpoint pen. Adalah alat tulis yang ujungnya menggunakan bola kecil yang berputar untuk mengeluarkan tinta kental yang disimpan dalam kolom berbentuk silinder. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinta ballpoint pada umumnya yang mengandung bahan pewarna, alkohol, air, dan bahan kimia lainnya. Tinta ballpoint jika tertelan sedikit biasanya tidak berbahaya, namun dalam jumlah yang berlebihan dapat berbahaya untuk seluruh pencernaan dan dapat menyebabkan keracunan. Kita sudah mengetahui bahwa tinta ballpoint itu juga mempunyai efek yang sangat berbahaya. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang tinta ballpoint itu jangan menggunakan dengan sembarang atau serono, karena tinta ballpoint itu bisa mengakibatkan beberapa efek, karena di dalam tinta ballpoint itu terkandung bahan-bahan kimia. Jadi saya minta kepada seluruh kawan-kawan agar tidak bermain-main dengan tinta ballpoint, walaupun di matanya kita itu tidak terlalu membuat kita itu terkesima dengan tintanya. Ballpoint adalah merupakan sebuah media yang sangat kompleks, berisi pelarut pigmen, celupan resin, dan pelumas atau solubilizer, semacam senyawa yang membentuk poin-poin polimer polar dengan resin tahan air. Berikan pemahaman lagi sedikit. Dari mana tinta ballpoint berasal? Pulpen ballpoint berasal dari India. Tinta dibuat sejak abad ke-4 SM. Tinta tersebut dengan nama masi. Masi disebut dari tulang yang dibakar, karbon cair, dan inilah rumus kimia tinta tak lepas dari beberapa unsur pendukung yang dicampur hingga terbentuknya tinta itu sendiri. Yang pertama hidrokarbon, kedua ketone, tiga glikol, ether, keempat alkohol. Terima kasih telah menyaksikan hasil observasiku.